rujak. Cakep. Jangan lupa ajak si Rahmat. Cakep. Kenalin, nama gue Rojak. Selamat datang di SBSM Podcast episode 2. Oke, kita balik lagi di SBSM Podcast yang merupakan program kerja MPK SMK Negeri 3 Depok. Dan di episode kali ini dengan tema yang menarik serta narasumber yang unik. Karena narasumbernya ini berasal dari luar sekolah, kita bakal bahas sesuatu dan kita bakal mengulik sesuatu tersebut di episode ini. Oke, daripada lama basa-basinya, kita langsung panggil aja narasumber yang pertama, yaitu Kak Rohman. Dan narasumber yang kedua ini merupakan narasumber spesial kita pada episode ini karena berasal dari luar sekolah, bukan dari Trijak nih. Dan itu akan berhubungan dengan temanya. Langsung aja kita panggilkan Kak Regina. Oke, jadi kita udah kedatangan dua narasumber nih yang spesial banget buat tema di episode kali ini. Tapi sebelum kita kasih tahu temanya di episode kali ini apa, kita kenalin dulu yuk sama masing-masing daripada narasumbernya. Yang pertama dari Kak Rohman dulu. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdul Rohman, biasa dipanggil Rohman. Saya dari jurusan akuntansi kelas 12. Lebih tepatnya 12 akuntansi 1. Saya di sini sebagai perwakilan dari siswa SMK Negeri 3 Depok di narasumber podcast episode 2 SBSM. Oke, selamat kenal ya Kak Rohman. Oke. Nah, kita lanjut ke narasumber spesial kita. Boleh Kak? Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Regina. Aku dari SMA Negeri 11 Depok dan sekarang itu duduk di bangku kelas 12 SMA, lebih tepatnya di jurusan IPS. Oh, di PR salam kenal Kak Regina. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yaitu Kak Rohman dan juga Kak Regina. Kira-kira kakak udah tahu gak sih episode kali ini tuh kita bakal bahas tema apa? Bahas apa tuh? Kayaknya sih kalau soal pakai seragam, kayaknya bakal berubah dari sekolah. Sekolah ya? Oh, apa tuh kira-kira? Karena kita dari dua sekolah berbeda mungkin. SMA versus Nah, betul banget. Jadi di episode 2 SBSM Podcast ini kita bakal bahas tema tentang SMK versus SMA. Kita bakal mengulik bersama apa sih perbedaan daripada SMK Negeri 3 Depok nih, terutama dengan SMA Negeri 11 Depok dari sudut pandang Kak Rohman dan juga Kak Regina. Sebelumnya aku pengen nanya dulu ke Kak Regina tadi ya, kenapa sih Kak Regina tuh memilih SMA daripada SMK gitu? Oke, sebelumnya tuh aku dulu tuh waktu kelas 9 itu tuh belum kepikiran kira-kira tuh kayak minat bakat aku tuh mengarah kemana sih. Sedangkan setahu aku SMK tuh kan kita udah harus tahu ya minat bakat kita tuh apa. Karena dulu tuh teman aku juga ada yang memilih untuk ke SMK keperawatan. Berarti kan dia udah tahu dong kalau minatnya tuh keperawatan. Sedangkan aku tuh belum tahu kayak kira-kira aku tuh cocoknya ke apa sih, minat aku di mana sih. Jadi makanya dari itu aku tuh memilih ke SMA karena setahu aku SMA kan cuma ada 2 jurusan ya, IPA dan IPS, dan aku tuh cenderung ke IPS juga, makanya aku lebih memilih SMA gitu Kak. Oh, berarti karena bingung ya, Iya. kalau misalnya di SMK tuh bingung nentuin jurusannya, karena emang di SMK itu ada banyak banget jurusannya, dan untuk memilih jurusan itu harus berdasarkan minat dan bakat serta kemampuan kita. Sedangkan Kak Regina pas waktu kelas 9 itu Iya, belum tahu, iya. jadinya cuma memilih SMA aja nih yang emang udah jelas jurusannya ada IPA dan IPS dan lebih condong ke IPS itu. Oke, nah kalau Kak Rohman, kenapa memilihnya SMK? Padahal kan ada SMA juga nih, kenapa nggak masuk jurusan IPA atau IPS? Nah, kalau aku sendiri, kenapa sih lebih milih ke SMK dibanding ke SMA? Sebenarnya jujur, dari awal kelas 1 SMP, itu tuh emang benar-benar belajar, ngejar nilai, kita buat masuk SMA. Karena emang minat di SMA aja gitu, kayak lebih udah mau masuk IPA nih, mau lanjut IPA gitu. Cuman nggak tahu kenapa, pas semester 2 kelas 9, itu muncul minat-minat kayak maksudnya, kayaknya cocok ke SMK nggak sih? Terus cuman agak bingung nih di sini awalnya kayak lebih ke mau ke jurusan apa gitu. Nah, cuman pas konsul sama guru BK di SMP dan konsul mungkin beberapa hari waktu itu, dan guru tuh lebih nyaranin kayak gimana kalau kamu masuk ke SMK jurusan akuntansi. Terus awalnya aku nanya kan, kenapa sih akuntansi? Kan ada jurusan lain kayak mungkin perkantoran, mungkin pemasaran, teknik atau apapun itu. Cuman guru itu bilang
kalau dari yang ibu lihat, kamu tuh lebih lebih berpotensi besar di nilai MTK-nya, dari kayak mulai perhitungan, rumus gitu. Jadi dan aku sendiri pun mulai ngaku itu kalau kayak oh iya aku bisa nih di MTK dan perhitungan gitu. Akhirnya di situ mulai cari tahu kayak SMK mana sih yang udah ada jurusan akuntansi nih. Soalnya kan kalau di Depok kan ada banyak kan SMK kan, ada yang SMK penerbangan, ada yang SMK keperawatan ya gitu. Cuman di sini kebetulan rumah itu dekat sama SMK 3, jadi kayak lebih peluang lebih besar masuk tuh di sini gitu. Dan saya coba dan syukur-syukur alhamdulillah masuk jurusan akuntansi yang emang dipilih. Terus setelah masuk jurusan akuntansi, relate gak kalau ternyata kemampuan matematika tuh sesuai dengan kemampuan akuntansi? Kalau soal relate awalnya sih relate aja ya waktu kelas 10, karena kan akuntansi dasar, jadi kayak masih pelajaran umum, kayak masih nyatu tau dengan MTK nih. Cuman pas sudah masuk ke semester 2, semester akhir, terus kelas 2 SMK itu udah ngerasa kayak wah ini kayaknya akuntansi nggak ada MTK-nya deh. Kayak wah ini kayak luar MTK nih, bahkan kayak pelajaran MTK sama pelajaran akuntansi pun beda kan. Jadi kayak ya udah, cuma karena udah terlanjur masuk dan emang niat masuk akuntansi, jadi kayak langsung kayak ya udah. Dan waktu itu syukur-syukur dapat guru produktif kelas 10 itu, dapat guru yang lumayan aktif dan ngedukung kita tuh buat ningkatin produktivitas kita gitu. Jadi kayak udah akhirnya jalanin dan alhamdulillah sampai sekarang masih betah dan masih mempertahankan nilai di akuntansi. Oke, karena aku juga sebagai anak akuntansi nih relate tuh. Kan kalau Roman bilang tadi guru BK-nya menyarankan di akuntansi karena kemampuan di bidang matematika. Padahal sebenarnya akuntansi sama matematika tuh berbeda ya. Akuntansi lebih kepada logika kita dalam pencatatan. Sebenarnya itu ilmu pencatatan keuangan dan membuat anggaran. Kalau misalnya urusan perhitungan itu sebenarnya gampang, apalagi di dunia yang modern kali ini juga bisa pakai Excel, jadi tinggal klik langsung hasilnya muncul gitu. Nah kalau Kak Regina, aku mau nanya nih ke Kak Regina, gimana sih first impression atau perasaan pertama kali pas waktu masuk SMK gitu? Apakah sesuai dengan yang dibayangin kayak pas waktu kelas 9 SMA tuh bakal gini? Nah gimana kalau pas waktu udah terjun langsung di SMK? Nah, kalau menurut aku sesuai sih sama yang aku pikirin. Karena aku lihat kan kalau misalnya di SMA tuh dibagi di 2 jurusan, itu emang sesuai juga 2 jurusan. Terus ekskulnya juga sesuai sama yang udah aku research sebelumnya. Terus jadi menurut aku sesuai sih. Oh, sesuai ya. Sama yang aku pikirin, sama yang udah kayak aku bayangin kayak oh bakal kayak gini, ternyata sesuai. Gak kaget gitu? Gak kaget. Karena aku juga SMP-nya juga SMP negeri. Enak sih kalau kayak gitu. Iya, jadi kayak belum gak terlalu kaget. Cuman pas waktu PPDB ada kendala atau lancar aja SMA? Ada sedikit kendala sih. Salah satunya tuh dari kayak dulu tuh aku sedikit susah bersosialisasi. Gitu. Tapi di sisanya menurut aku fine aja. Karena ini informasi unik aja ya guys. Sebenarnya aku yang di sini juga awalnya nggak punya minat atau nggak punya keinginan buat masuk retail, tapi justru pengen masuk ke 11. Oh iya. Aku pengen banget masuk ke 11 dan pas waktu itu PPDB kan, pas PPDB itu ada kendala dan akhirnya karena udah pengen mepet batas pendaftaran, aku datang ke sekolahnya dan ketemu gurunya, ngeliat 11 tuh kayak ini keren banget, semoga bisa masuk sini gitu. Cuman karena salah milih jalur, alhasil gak keterima. Nah itu cukup sedih sih. Cuman akhirnya kayak mikir kalau misalnya sedih terus-terusan gimana gitu, sedangkan harus tetap lanjut. Makanya iya mikirin planning keduanya ya udah deh coba masuk di SMK yang di jurusan yang tertarik. Ternyata akuntansi ini jurusannya dia menarik ya. Kan orang-orang bilang akuntansi susah, gimana sih emangnya susah banget apa pengen ngebuktiin gitu loh. Ternyata pas waktu masuk akuntansi emang susah sih. Tapi ada seru juga. Iya. Kan di IPS kan juga ada akuntansi. Iya benar. Itu tuh awalnya memang susah, tapi kalau misalnya kita ngerti itu jadi seru gitu. Ya kan, nanti kalau kita mainin rumus-rumus debit kredit itu benar. ya kan. Nah itu makanya itu seru banget jadinya, dan ternyata oh ya udah emang Tuhan tuh punya rencananya Iya, punya planning lain. Oke, nah itu dari first impression kali ini. Iya. Kalau dari Kak Rohman gimana di SMK? Kalau buat masuk ke SMK awalnya agak kaget sih, karena kan di SMP kan
emang nggak pernah belajar kejuruan kan. Kita kan sekarang belajar umum kayak udah seperti SMP pada umumnya kayak cuma belajar mata pelajaran dan emang semua sekolah tuh belajar. Nah, cuma pas aku sendiri masuk ke SMK, pas dapat jurusan apa mata pelajaran khusus kayak akuntansi itu merasa kayak oh ini dapat pelajaran baru nih. Cuman awalnya sempat takut sih lebih ke gimana ya caranya biar bisa ngerti sama materi-materi di apa akuntansi. Padahal kan di SMP nggak pernah belajar kan, dan guru pun nggak pernah ngasih spoiler tentang akuntansi gitu. Nah jadi awalnya pas masuk kelas 10 dapat guru yang aktif, akhirnya lanjut di pembelajaran yang sampai ngomong ke gurunya nih kayak Bu, boleh nggak sih Bu kalau misalkan kita beberapa anak di kelas 1 itu minta pelajaran tambahan di jurusan mapel akuntansi ini. Jadi akhirnya gurunya tujuin, yaudah kira yang tadi akuntansi susah jadi seru gitu. Jadi berarti awalnya agak kaget gitu Ya. Emang gitu sih, karena apalagi yang awalnya pengen masuk SMA, terus ternyata pada realitanya malah justru masuk ke SMK dengan jurusan akuntansi pula gitu. Pasti itu kaget sih. Awal-awal juga aku masuk akuntansi ya, kayak pertama kali nyoba Excel tuh ini gimana ngetiknya bikin tabel gitu kan? ya, karena di SMP nggak pernah Beda-beda, ada beda-beda. apalagi kayak materi daripada kayak komputer multimedia gitu nggak ada. Jadi pas waktu masuk SMK ada Microsoft Excel, terus kita mainin laptop buat pencatatan gitu, kaget ini gimana caranya. Cuman ternyata pas waktu diikutin seru kok. Nah itu berarti first impression masing-masingnya di SMK, di SMA dan SMK. Ternyata punya keunikannya masing-masing gitu. Oke, nah sekarang kita bakal lanjut ya. Tadi kan udah ngebahas tuh first impression masing-masing di SMA dan SMK. Aku pengen ngulik lebih jauh lagi nih tentang perbedaan SMK dan SMA-nya dari kegiatan-kegiatannya. Dari kalian gini dulu. Kalau dari aku, karena di SMA 11 itu kan dibagi sesi ya, ada kayak sesi pagi dan sesi siang. Kebetulan tuh aku dari dulu keseringan tuh sesi pagi. Nah, kita tuh biasanya belajar tuh kayak ya udah gitu. Kenapa jurusan IPS? Aku tuh belajar kayak ekonomi, sejarah wajib, sejarah minat, kayak gitu sih. Terus kita kan juga lebih ke teori ya, bukan kayak praktek gitu. Jadi kayak kita tuh juga biasanya ada ulangan dan lain sebagainya. Terus juga kegiatan-kegiatan lainnya tuh ada study tour. Iya, kita tuh ada study tour dan juga ada perkemahan. Kalau misalnya tadi kan aku dengar ada mapel tuh sejarah wajib, sejarah minat. Bedanya apa sih? Nah, bedanya tuh sebenarnya kalau sejarah wajib itu tuh lebih ke yang Indonesia. Sedangkan sejarah minat tuh menyeluruh gitu, kayak bukan cuma di Indonesia doang, tapi di luar-luar Indonesia. Kayak misalnya membahas tentang sejarah Inggris dan lain sebagainya gitu sih Kak. Oh, berarti beda ya? Beda. Ada kayak khusus mapel-mapel Iya, teori mapelnya tuh ada gitu. mapel khusus. Kalau tadi kegiatan study tour-nya itu ngapain? Nah, kegiatan study tour kita tuh kayak tergantung juga sih. Kalau misalnya kelas itu tuh biasanya ke Jogja. Terus kalau kelas 11 itu tuh mulai ke Bali gitu sih Kak. Oh, berarti 2 kali? Iya, 2 kali. Wah, keren banget ya di SMA 11. Oh iya, aku mau nanya deh, kalau di SMA 11 ini udah mulai kurikulum merdeka kan? Nah, kalau angkatan aku tuh belum kurikulum merdeka, tapi angkatan bawah yang kelas 10 itu udah kurikulum merdeka. Jadi mereka tuh udah belajar semua mapel. Terus baru ke jurusan di waktu mereka naik ke kelas 11. Iya, karena kan di kurikulum merdeka kan Iya. ada penjurusan Iya, kayak di penjurusan. kuliah gitu kan. Iya. Itu jadi salah satu yang perbedaan SMA sekarang dengan sebelumnya gitu Iya. ya Pak. Nah itu dari kegiatan-kegiatan SMA nih guys. Sekarang kita mau lihat dari kegiatan-kegiatan di SMK, terutama SMK Tridep, SMK Negeri 3 Depok. Gimana nih Kak? Nah, kalau dari aku sendiri, kegiatan-kegiatan sama di SMK itu pertama kan pasti ada pelajaran tambahan yang selain pelajaran mapel umum, di sini juga ada mapel khusus yaitu akuntansi. Karena kebetulan aku sendiri dari jurusan akuntansi. Nah, kalau buat kegiatan-kegiatan lainnya, itu di angkatan aku itu ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri itu ngapain? Kemarin itu kita tuh datang ke beberapa perusahaan. Pertama tuh ada PT Agra Cikarang, terus kita ada ke UMKM Apel yang di Malang, terus kita datang ke tempat ke Universitas Veteran Negeri Jakarta. Nah, di situ. Tapi selain kunjungan industri juga di sini tuh sekolah juga nyelipin kegiatan hiburan. Kemarin tuh kebetulan anak-anakku dapat hiburan tuh ke Bromo. Oh, iya. Seru banget itu.
Itu berapa hari Kak? Kemarin tuh waktu itu tuh 5 hari 4 malam sih, dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, jadi itu ya kegiatan-kegiatannya lebih banyak ke praktek, apalagi ada kelompok produktif kan ya akuntansi. Dan kalau misalnya ujian pun juga lebih banyak prakteknya. Nah daripada ya, teorinya. kebetulan kalau di SMK ini tuh kita nggak cuma ada ujian akhir semester aja. Nah biasanya di kelas 12 itu kita bakal difokusin setelah kegiatan PKL. Kan PKL lumayan lama tuh, minimal 4 bulan. Kita bakal ada sidang PKL. Nanti setelah sidang kita bakal ada persiapan buat menuju USK atau ujian sertifikasi kompetensi. Nah, ujian sertifikasi kompetensi itu apa? Nah, di sini tuh gunanya tuh ujiannya tuh untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang khusus yang memang udah resmi kerjasama sama sekolah kita buat approve pekerjaan nanti setelah lulus. Karena kan kita kan kejuruan, jadi kita tuh lebih fokus ke bekerja. Ada kan SMK kan, di sini tuh sertifikasi ini tuh benar-benar penting kata guru produktif juga, dan mendapatkan sertifikasi ini tuh katanya emang gak gampang. Dan kebetulan aku sendiri tuh emang udah fokus di hari Sabtu. Setiap Sabtu itu ada pelajaran tambahan buat ujian ini. Nah di sini tuh aku udah mulai ngerasa bahwa kayak oh ini tuh beda, nggak kayak belajar pada umumnya, tapi lebih ke fokus mulai dari materi, dari waktu pengerjaan sampai akhirnya deadline ngerjain tugasnya pun benar-benar ditentuin sama guru. Itu sih. Simpelnya tuh ujian sertifikasi kompetensi ini ujian yang mengakui gitu kemampuan kejuruannya. Nah nanti kalau misalnya ternyata hasilnya lolos, kita bakal dapat sertifikat di mana sertifikat ini udah resmi kalau kemampuan kita tuh diakui oleh lembaganya. Nah itu bantu banget buat kita approve atau melamar di pekerjaan perusahaan. Jadi lebih dipermudah ya? Iya, benar. Perusahaan juga kayak yakin, oh ini tuh nggak embel-embel dia cuma jurusan akuntansi, tapi udah ada sertifikatnya gitu kemampuan. Jadi terpercaya. Iya, betul banget gitu. Nah itu kegiatan di SMK ya, di SMK Negeri 3 Depok. Nah selain itu juga sebenarnya kalau di SMK itu ada yang namanya BMW, ya kan? Ya. Nah, BMW itu jadi ada 3 pilihan selanjutnya setelah SMK itu aku ngapain aja. BMW itu kalau nggak bekerja, terus melanjutkan apa pendidikan, atau WW itu wirausaha. Jadi kayak sekolah, ya kebetulan sekolah kita tuh udah bekerja sama beberapa PT wirausaha. Kemarin tuh ada 3 PT kalau nggak salah tuh emang langsung approve kerja, jadi kayak SMK 3 yang udah lulus dapat ijazah langsung bisa kerja di sana. Karena kita juga udah ada pengalaman PKL juga kan, jadi untuk approve pekerjaan setelah lulus itu bisa dipermudah. Jadi kayak udah lebih terjamin ya? Nah, kayak sekolah tuh udah kerjasama sama beberapa perusahaan gitu, dan juga cuma perusahaan aja, tapi sekolah juga punya program ya kayak beasiswa pekerjaan juga ada kuliah juga, dan itu beasiswanya di luar negeri kan. Wow, Yes, luar negeri? iya. Wow. Kebetulan SMK 3 itu udah kerjasama sama 2 negara. Yang pertama tuh ada Jerman, karena emang kebetulan dari angkatan awal itu sekolah tuh lebih ke mengutamakan negara Jerman buat kerjasama kuliah juga bekerja. Terus yang kedua tuh ada Jepang. Jepang emang udah umum sih kalau SMK, cuman ya itu ada Jepang. Terus yang lagi diusahakan atau lagi direncanakan tuh kita kalau nggak salah kemarin siswaan tuh gila. SMK 3 tuh lagi mengajukan kerjasama ke negara Korea Selatan. Jadi di SMK meskipun kita itu fokusnya kejuruan, cuman di SMK Negeri 3 Depok khususnya itu ada tiga program tadi pilihannya, bisa bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha. Jadi nggak cuma benar-benar harus bekerja aja, tapi itu pilihan kalian masing-masing daripada 3 itu. Dan ketiga pilihan ini juga benar-benar didukung sama sekolah Kak. Kalau misalnya melanjutkan berarti bisa tuh pakai kayak rank eligible nanti pas kelas 12 kan. Terus kalau misalnya bekerja, yaitu tadi ada LSP, terus ada beasiswa, dan beasiswanya juga nggak cuma kerja, tapi ada juga pendidikan lanjutannya, dan itu ada prosesnya juga. Terus wirausaha, jadi wirausaha karena kan SMK di 3 Depok tuh sekolah kejuruan, jadi kita juga mengasah nih bibit-bibit para wirausaha gitu, yang ingin berusaha, dan ada tuh namanya sekolah wirausaha, pencetak wirausaha. Nah itu sekolah yang emang khusus beberapa anak yang memang memiliki kegiatan wirausaha dikembangkan oleh SMK 3 Depok gitu. Jadi di SMK pun kalau misalnya ada
stigma atau pemikiran kalau ngapain masuk SMK nanti nggak bisa lanjut ke kuliah atau yang lainnya. Sebenarnya enggak, dulunya bisa lanjut ke kuliah gitu, malahan lebih banyak pilihannya, tinggal kita mau fokus kemana aja kayak gitu. Jadi itu dua kegiatan tadi ya yang berbeda antara SMK dengan SMA. Oke, nah tadi kita udah bahas tuh keseharian daripada Kak Regina di SMA dan juga Kak Rohman di SMK. Sekarang aku mau nanya keseharian Kak Rohman dulu di SMK itu ngapain aja sih akhir-akhir ini, apalagi sebagai siswa akuntansi kelas 12 nih. Oke, sebelumnya kalau saat aku di SMK Negeri 3 Depok ini, dari awal semester kelas 12 emang udah dijadwalkan untuk kelas 12 semester 1 ini ada kegiatan namanya PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, karena kebetulan aku di jurusan akuntansi, kemarin tuh mengajukan surat kerjasama PKL ke kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 4 di Kalimantan. Sengaja nyari yang jauh sih sebenarnya lebih ke pengalaman aja, karena takutnya lagi pas kerja kaget atau gimana, jadi kayak ya udah lagi ada kesempatan buat magang PKL, kayak kenapa kita nggak coba yang jauh, karena kalau deket kan jatuhnya kayak cuma berangkat sekolah, cuma gitu doang aja kayak. Terus selama ngejalanin itu fun aja, seru, dapat lingkup temen kerja yang oke juga di pajak, dan apa ya, pelajaran yang diambil tuh lebih dari pelajaran yang ada di kelas. Kan bisa kita cuma belajar materi lewat teori atau praktek. Nah, kita tuh situ prakteknya tuh nggak cuma buat diambil nilai doang, tapi lebih ke langsung transaksi sama customer pajak kita, sama wajib pajak kalau ada aplikasi. Iya. Nah, kebetulan aku di situ dapat di bidang sekretaris, divisi sekretaris dan sub bagian umum internal dari perusahaan itu. Nah, di sini tuh aku tugasnya sebenarnya agak linjur dari akuntansi, cuma di sini aku masih dapat materi akuntansi juga di bagian bendaharanya. Nah, tugas aku seharian itu memang udah rutin dan gak bakal berganti sampai akhir nanti aku PKL. Nah, di sekretaris ini biasanya tuh aku tuh ngurusin surat-surat masuk, surat keluar, arsip, atau mungkin urusan dari kepala kantor. Karena aku sebagai sekretaris, jadi aku bakal ngurusin kegiatan-kegiatan seharian, mulai dari jam rapat, waktu rapat, ruang rapat, ruang podcast, ruang perekaman, segala macam tuh biasanya aku yang ngerjain sehari-hari. Kalau dibilang capek sih, karena emang waktu sekolah ya nggak pernah kayak gitu, cuman setelah dari beberapa bulan jadi terbiasa dan ngerasa kayak lebih seru PKL dibandingkan sekolah gitu. Jadi ketagihan ya mulai. Terus kalau buat kakaknya saya PKL lagi fokus ke ini sih, ujian LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang jadwalnya itu setiap Sabtu. Karena aku PKL hari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu itu free atau weekendnya kita libur. Nah, di sini tuh Sabtu itu guru produktif minta untuk anak-anak yang ikut LSP klaster pertama itu buat masuk dari Sabtu buat pelajaran anak-anak. Itu aja sih. Berarti pengalamannya di PKL dan juga persiapan ujian LSP Iya. ya. Di PKL itu ada pengalaman unik gitu Bapak? Nah itu boleh diceritain dulu. Kalau pengalaman unik banyak sih. Pertama kan kalau di sekolah kita cuma ketemu sama guru, cuma ketemu sama teman kelas, teman organisasi, teman antar sekolah, teman rumah gitu doang. Kita nggak pernah yang ngerasain namanya ketemu sama teman kerja yang memang benar-benar real, ini kerja udah profesional. Iya, sudah benar-benar yang kayak tanggung jawab perusahaan tuh ada di tangan kita juga gitu kan. Sini tuh ngerasa kayak kita nggak bisa main lagi di sini nih. Mulai dari jam waktu masuk, jam waktu pulang, jam istirahat, terus kerjaan juga semisal lagi banyak. Kadang pernah waktu itu lagi hari Kamis, emang kalau hari Kamis tuh kalau di tempat aku PKL itu emang rutin tugas banyak. Jadi kadang aku istirahat tuh sampai kepotong waktu istirahat, cuman sengaja lebih memilih waktu kepotong dibandingkan nilai PKL aku yang berkurang. Kalau hal ini banyak sih, kan aku di akuntansi kan sekolah kan belajar cuma materi akuntansi aja, kan nggak pernah yang ada sekretaris. Karena kebetulan kalau di sekolah aku SMK apa yang lebih ke materi sekretaris itu lebih ke perkantoran atau MPLD. Nah, sini tuh agak kaget awalnya, cuman karena dapat rekan kerja yang oke, rekan kerja yang mau ngajarin anak PKL dari nol, akhirnya itu merasa kayak kayak ini nggak sendiri, nggak susah juga. Kalau yang mau belajar pasti bisa gitu kan. Jadi kayak hari minggu pertama tuh masih dituntun sama pegawainya. Kira pas minggu kedua udah mulai lepas, minggu ketiga kira sekarang udah terbiasa sama kegiatan sekretaris.
mulai dari menyiapin kegiatan-kegiatan perusahaan sehari-hari itu mulai terbiasa. Jadi itu ya tadi pengalamannya unik banget emang di PKL ya. Berbeda gitu Iya, dengan kegiatan kita kita di sekolah biasa. Cuman itu salah satu kegiatan yang berbeda nih di SMK gitu dengan SMA, karena kan SMA nggak ada PKL. Kita tanya nih ke anak SMA, kesehariannya yang kelas 12 gimana nih Kak? Nah, karena kita kan lebih ke teori ya, dan kita tuh emang ujung-ujungnya tuh ngejar ke PTN gitu, buat selanjutnya. Makanya aku sebagai kelas 12 tuh kesehariannya, akhir-akhir ini tuh bener-bener udah nyiapin nilai banget nih untuk kedepannya, udah mulai belajar, serius belajar, ngerjain tugas tuh kayak bener-bener dikebut-kebut, karena kita tuh kalau misalnya telat sedikit, itu tuh nilainya bakal berkurang. Kalau di SMA tuh kayak gitu, kayaknya di SMA juga gitu ya? Sama aja? Enggak sih. Oh, Enggak beda. semua, Oh. tergantung guru makomnya. Tergantung. Nah, terus juga kegiatan aku lainnya tuh aku juga ngikutin bimbel online. Tujuannya juga karena kan SMA ujung-ujungnya tuh juga buat ngejar PTN, buat ngejar kita tuh kedepannya mau kemana sih, mau ke jurusan apa sih, mau ke universitas apa sih. Makanya aku juga fokus di bimbel online. Terus aku juga akhir-akhir ini tuh lagi sibuk sama organisasi. Karena kan kebetulan di SMA 11 tuh lagi ada event, mau menuju event extra event atau pensi kita. Makanya akhir-akhir itu waktu aku tuh terbagi antara sekolah, belajar, sama urusan organisasi. Gitu sih Kak, kegiatan aku akhir-akhir ini. Jadi di SMA nih emang lebih fokusnya untuk mempersiapkan. Iya, mempersiapkan. buat tinggi. Iya, benar. Itu kan dari kakak sendiri, kalau dari sekolah ada gak kayak kegiatan tambahan lainnya itu misalnya les atau konsultasi untuk perguruan tinggi? Oh, kalau dari SMA 11 itu menyediakan konsultasi sih sebenarnya. Tapi aku sendiri belum coba. Tapi rencananya aku kalau udah di setelah extra event itu aku pengen nyoba konsultasi sih buat kedepannya tuh biar lebih tahu cocoknya tuh kemana sih. Iya, karena kan perlu nentuin nih kira-kira Iya, benar. jurusan yang sesuai dengan kompetensi atau nilai kita di SMA tuh masuknya ke jurusan apa, Iya. terus universitas-universitas yang menurut data gitu dari rekomendasi lebih baik nih kalau jurusan ini masuk ke universitas ini gitu, dan itu sesuai dengan nilainya, itu kan harus dipikirin banget kan. Oh gitu. Nah, tadi kita udah bahas keseharian daripada masing-masing narasumber kita yang kelas 12, di mana kelas 12 tuh udah mau lulus-lulus nih. Nah, kita pengen nanya-nanya ke mereka planning setelah ini, setelah keluar dari kelas 12, setelah lulus keluar dari sekolah, mau ngapain aja gitu buat persiapannya. Dimulai dari teman-teman dulu nih yang SMK, planningnya ke depannya ngapain? Oke, kalau aku sendiri punya beberapa planning karena memang kebetulan anak SMK, jadi planning ke depan menurut aku sendiri itu lebih banyak. Tapi lebih diutamakan sekarang itu lebih ke buat ke masuk ke PTN. Kenapa sih ke masuk PTN dulu dibandingkan kerja? Iya. Karena menurut aku sendiri emang udah ada niatan buat lanjut pendidikan dulu dibandingkan kerja supaya ini sih lebih ke dapat pekerjaan yang oke dan masuk ke bidang aku. Karena takutnya dapat yang orang tetap malah jadi nggak enak juga kan, kayak dari udah PTN. Nah, buat PTN itu kan ada beberapa jalur kan. Iya. Lebih berharap masuk ke SNBP dulu sih. Bener-bener. Kalau sekarang di SNB. iya betul, karena kan terima di SNBP tuh udah bikin otak tenang. Iya, nggak perlu mikirin SNB. Iya betul. Benar. Terus selain mikirin PTN, aku juga kan di SMK kan belajar akuntansi. Iya. Jadi di sini tuh aku punya planning buat masuk ke sekolah kedinasan. Atau biasanya, plan kedua. yes itu STAN. Sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, kenapa sih milih STAN? Karena di STAN itu ada jurusan akuntansi juga dan memang minat di akuntansi. Jadi aku merasa kayak, oh ini masuk nih di jurusan yang memang dari lama tuh udah dipelajari, udah diniatin kayak udah lanjutin aja. Kan kalau apalagi kalau dimasuk STAN itu peluang untuk kedepannya setelah lulus dari sana dapat langsung dapat kerjaan udah dapet, kayak masa depan udah pasti cerah lah. Terjamin. Ya betul. Nah ya cuman setelah itu planning kedua, kalau buat masuk STAN, planning terakhir ini planning yang mungkin agak dihindari sama diri aku sendiri karena merasa kayak harus bisa ngejar planning pertama sama planning kedua dulu. Kalau emang masuk planning pertama ya alhamdulillah, kedua pun lebih alhamdulillah lagi. Iya. Nah kalau buat planning ketiga itu karena aku jurusan akuntansi di SMK itu sekolah kejuruan yang dimana setelah lulus kita bisa langsung ke pekerjaan gitu karena kita punya pengalaman PKL juga. Nah di sini tuh aku punya planning terakhir yang lumayan berat karena di sini tuh emang pilihan terakhir dan emang ingin dari kita sendiri. Pertama itu bakal masuk lanjut pendidikan tapi yang di univ yang mungkin orang-orang tahu di univ ini tuh bisa sambil bekerja juga karena
pelajaran tuh secara online dan jarang banget pertemuan offline. Nah di sini tuh aku kenapa memilih unit ini karena di penetrasi ini aku pingin lanjut yang aku pelajari di SMK itu bisa berguna buat di planning terakhir. Jadi kayak aku pingin ambil kerjaan di jurusan yang akuntansi ini. Kebetulan kalau buat pekerjaan udah lumayan banyak orang-orang yang ngasih saran. Cuman lebih ke diri sendiri aja, lagi milih-milih mau pilih yang mana daripada takut salah pilih, jadi nggak enak di diri sendiri juga kan. Apalagi nanti planning terakhir mau langsung ambil kuliah, jadi takut nggak bisa bagi waktu, takut stres, yang ada malah bingung sendiri agar berhenti di jalan, yang ada malah bikin diri sendiri tuh kecewa sama pilihan terakhir gitu kan. Kayak maksudnya pilihan terakhir dikecewain juga sih gitu kan. Terus sih buat pilihannya pertama PTN, kedua kedinasan. Kalau kedinasan berarti ambil PTN, ambil universitas tapi yang bisa sambil bekerja. Ternyata ya planning daripada orang, planningnya bagus-bagus ya Kak. Kayak ya setiap orang punya planningnya masing-masing. Nah kalau Karoman ini walaupun di SMK, cuman planning awalnya itu adalah masuk perguruan tinggi negeri gitu. Dan kalau misalnya nggak masuk PTN pun planning keduanya adalah STAN gitu ya kan. Siapa sih anak akuntansi yang nggak mau masuk STAN, sekolah kedinasan, pemerintahan? Iya kan. Bahkan IPA IPS pun mau nggak sih? Karena masa depan udah pasti terjamin. Apalagi itu sekolah dari pemerintah. Cuman masuknya juga nggak gampang guys, perlu pengorbanan dan perjuangan. Dan planning ketiga itu juga keren ya, bekerja sambil juga berkuliah. Semoga aja apa yang diinginkan Karoman terwujud gitu terus. Terutama planning pertama dan kedua ya. Yes, betul. Betul banget sih. Nah, kita lanjut ke Kak Regina nih yang di SMA. Planningnya gimana buat ke depannya? Nah, planning aku, karena kan SMA tuh emang tujuannya tuh kita untuk lanjut ke perguruan tinggi ya. Aku tuh berencana untuk ke jurusan psikologi. Karena dari awal, dari SMP tuh aku tuh kayak bener-bener kayaknya minat aku tuh di psikologi gitu. Makanya aku tuh berniat untuk masuk ke psikologi, salah satu tuh di universitas yang ada di Jogja. Kayaknya harusnya tahu sih apa. Tahu sih. Sebut gak apa-apa nggak sih? Aduh, gak apa-apa kah? Oh, gak apa-apa ya. Universitas Gajah Mada. Wow. Karena emang Nggak masuk ya, nggak masuk. karena emang kayak udah minat dari awal tuh kesana gitu, kayak udah kebentuk kesana juga dan didukung juga sama orang tua. Terus plan keduanya sih aku berencana untuk bikin usaha. Tapi sebenarnya kayak ini masih rencana doang sih. Kalau misalnya emang plan satunya itu belum berjalan dengan baik, rencana itu mau gap year, terus ngejalanin usaha. Aku tuh rencananya pengen buka usaha kayak kue gitu, cookies. Terus itu baru ngejar sambil belajar tuh sama gap year, terus baru ngejar ke UGM lagi gitu. Berarti emang patokannya UGM. Iya, aku bener-bener kayak dari dulu mau ke situ. Kayak Atau wajib nggak? masuk Iya. Almen terenggut. Iya. Berarti udah ngapalin itu udah apa? Aku hafal kok. Itu aku saking maunya tuh bener-bener ngapalin dan udah hafal. Mantap sih. Keren ya berarti ya, emang planningnya tuh pengen ke UGM. Tapi sekarang ini buat menuju ke UGM tuh apa yang dipersiapkan? Saya bimbel atau apa? Nah, yang aku persiapin itu yang pertama kan tadi juga udah bilang ya, aku bimbel online. Terus aku juga lebih mempersiapkan nilai dan kayak persiapan-persiapan lainnya. Gitu. Tapi sebelumnya alumni di SMA 11 itu dari yang pernah masuk UGM. Nah, itu dia sebenarnya yang bikin aku tuh agak minder itu tuh karena alumni dari sekolah aku tuh masih dikit banget, masih bisa terhitung jari lah, belum lebih dari 10. Makanya kayak tapi kita nggak boleh minder ya, jadi kita tetap harus optimis kalau kita tuh bisa. Walaupun dikit lulusan kita yang di sana, kita harus tetap kayak yakin bisa dari jalur SNBT pun nggak apa-apa gitu. Maupun mandiri juga bener. Ya, semoga aja planning daripada Kak Regina ini bisa tercapai ya. Jadi Amin. jurusan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Oke, nggak terasa nih kita udah berada di penghujung acara SBSM Podcast episode 2 kali ini. Semoga tadi impian-impian daripada narasumber kita, baik Rohman ataupun Kak Regina, bisa tercapai. Dan buat para teman-teman, para penonton yang menonton podcast kita, semoga setelah kalian menonton dari awal sampai akhir, kalian tuh jadi paham gitu ternyata, oh SMK tuh begini dan SMA begini, terutama di SMK 3 dan juga SMA 11 Depok ya. Jadi kalau kalian masih bingung, itu bisa menentukan, oh ternyata aku tuh lebih cocok di SMA atau lebih cocok di SMK, jadi bisa menimbang-nimbang. Nah tapi sebelum aku tutup,
sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada dua narasumber yang luar biasa pada hari ini, kita bakal kasih merchandise spesial banget dari MPK SMKN 3 Depok. Silakan, Kak Giza. Ini adalah merchandise-nya. Ya kan? Pak Rohman, Pak. Ya, ada dua. Dan satu lagi untuk Kak Reni. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah hadir di SBS. Terima kasih dulu ya, Karena benar-benar ilmu banget pengalamannya. Dua-duanya itu sangat menarik untuk kita bahas di episode kali ini. Boleh dulu lagi? Iya. Nah, itu adalah SBSM Podcast episode 2 kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman penonton yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus stay dan juga nantikan episode terbaru dari SBSM Podcast MPK SMK Negeri 3 Depok. SBSM Podcast bersama kita mengulik hal baru.